kembali dengan saya Rifa Pranoto, CGP Angkatan 2 Kota Surabaya. Izinkan saya untuk melakukan refleksi, koneksi antar materi sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Itulah tadi tentang kesimpulan dan juga koneksi antar semua materi yang sudah saya pelajari dari modul 1 sampai dengan modul 3 sekarang. Kemudian yang kedua tentang kesimpulan apa ya atau yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Nah, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yang ada ini merupakan pemimpin yang mampu mengenali potensi dan kekuatan yang ada, memanfaatkannya, kemudian menjadikan suatu pembelajaran agar bisa optimal dan mendukung dalam merdeka belajar. Nah, sebagai seorang pemimpin akan lebih baik jika memanfaatkan sumber daya yang ada daripada selalu menunggu bantuan atau berdiam diri tanpa ada usaha yang inisiatif dari seorang pemimpin tersebut. Nah, kemudian dalam suatu organisasi ya atau lembaga itu pasti akan memiliki pemimpin. Nah, pemimpin inilah yang harus mampu mengolah sumber daya yang ada dalam mencapai visi dan misi yang serta tujuan lembaga. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi dalam mengelola dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, baik dengan lingkungan sekolah yang ada di dalam sekolah maupun dengan masyarakat sekitar atau di dalam kota atau daerahnya di lingkungan sekolah tersebut agar nantinya tercapai tujuan sekolah menghamba kepada anak, kemudian memberikan kemerdekaan kepada anak dan semuanya itu berpihak kepada murid atau peserta didik. Nah, kemudian dalam mengelola sumber daya yang ada beberapa pendekatan yang mungkin diterapkan oleh seorang pemimpin. Ya, yang pertama berbasis kekurangan atau deficit based thinking. Nah, pendekatan ini berfokus pada apa yang kurang, apa yang mengganggu, kemudian apa yang tidak bekerja. Nah, segala sesuatunya dilihat dengan cara yang sudut pandang negatif, yang akan membuat kita lupa akan potensi dan kekuatan yang ada di sekitar kita untuk dioptimalkan. Itulah pendekatan berdasarkan kekurangan, deficit based thinking. Kemudian pendekatan yang kedua adalah berbasis kekuatan atau asset based thinking, berbasis aset yang kita miliki. Ya, secara praktis akan menemukan apa yang positif di dalam
aset kita atau yang ada di dalam sekitar kita, memusatkan perhatian pada apa yang akan bekerja, yang menjadi inspirasi, kemudian menjadi kekuatan atau potensi positif yang dimiliki. Nah, seorang pemimpin yang menerapkan paradigma inquiry apresiatif tentulah dia akan mengelola sumber daya dengan pendekatan asset based thinking ini. Ada 7 modal, yang bisa dikelola oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah modal manusia, kemudian yang kedua modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya di sekolah agar mampu mengolah sumber daya yang dimiliki secara optimal dan berdampak kepada peserta didik? Nah, kita harus memahami terlebih dahulu ya bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bisa mengelola sumber daya yang ada di sekitar, kemudian mengkomunikasikannya dengan seluruh stakeholder yang ada, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, rekan sejawat bisa, kepala sekolah, kemudian masyarakat yang ada di lingkungan. Kemudian setelah kita mengkomunikasikannya, ada langkah berikutnya adalah kita memetakan aset utama yang dimiliki oleh sekolah. Nah, setelah memetakan, kita mengelola sumber daya dengan pendekatan berbasis aset tadi, melakukan perencanaan kegiatan sekolah, menciptakan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, melakukan refleksi, mengevaluasi, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengarsipkan hasil dari kegiatan tersebut sebagai bahan rujukan dan evaluasi ke depan untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kemudian bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat itu akan membantu proses pembelajaran murid yang lebih berkualitas. Nah, sumber daya yang baik jelas akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik dan berkualitas. Nah, sumber daya yang terkelola dengan baik akan sangat mendukung ketercapaian visi dan misi tujuan sekolah melalui program-program yang sudah dirancang, baik yang terdokumentasi dalam program jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, keberhasilan dari program-program ini jelas akan bermuara pada proses pembelajaran murid yang lebih berkualitas. Sebagai contoh, ketika sekolah kita memprogramkan mengenai budaya cinta lingkungan, sebagai pendidik tentu kita tidak hanya mengajarkan teorinya saja bagaimana mencintai lingkungan, penjelasan secara abstrak, ya, penjelasan secara abstrak, namun kita harus memberikan action, membentukkan bentuk praktik-praktik baik, ya, dengan memberikan contoh. Misalkan jika ada sampah yang akan berserakan, sebelum pembelajaran kita bersihkan dulu secara bersama-sama, membersihkan ruangan dulu, membersihkan kolong meja yang masih ada sampah kita buang. Itulah memberikan contoh konkret, ya, agar nanti bisa menjadi contoh, tidak hanya menjelaskan secara teorik dan abstrak. Itu akan sangat sulit dipahami oleh siswa. Contoh lain mungkin bisa untuk pencinta lingkungan, menanam pohon bersama-sama, ya, diagendakan satu hari memberikan bersama-sama menanam pohon di sekitar sekolah, ya, untuk kebersamaan dan menciptakan udara yang segar agar proses belajar juga menyenangkan. Selanjutnya, untuk contoh-contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan materi lain yang ada, yang didapatkan sebelum saya mengikuti proses pelatihan guru penggerak. Nah, saya teringat di modul pertama tentang konsep Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi murid-murid itu tumbuh dengan kodratnya masing-masing, ya, baik kodrat zaman maupun kodrat alamnya. Kemudian pendidik itu hanya menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak. Saya masih teringat bagaimana kita merawat tumbuhan jagung, maka kita rawat, kita bersihkan dari hama, kita pupuk dan sebagainya, sehingga nanti hasilnya juga jagung yang baik. Nah, dengan kemampuan pendidik yang berdasarkan visi dan nilai guru kita, kolaboratif, kerjasama, inovatif, dan berpihak kepada anak, maka ditambah dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, rasanya kita akan melihat atau menghasilkan murid-murid yang baik, murid-murid yang memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain. Kemudian untuk pengelolaan sumber daya yang berbasis aset based thinking. Nah, menurut Katri Kramer adalah kekuatan yang positif untuk mengembangkan diri melalui pemusatan perhatian pada kekuatan dan hal-hal positif. Nah, paradigma dari inquiry apresiatif fokus kepada penggalian kekuatan dan hal-hal positif, serta meyakini bahwasanya setiap individu memiliki hal-hal positif,
yang dapat memberikan kontribusi dan keberhasilan tujuan pendidikan. Nah, sehingga dari korelasi tersebut, dari pernyataan-pernyataan di atas tadi yang sudah saya berikan, seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menuntun, merawat tumbuh kembangnya, kekuatan positif yang dimiliki oleh anak, dan mampu menggali serta fokus pada kelebihan-kelebihan pada diri mereka, sehingga nanti itu akan menjadi modal dasar dalam pengembangan potensi anak. Inilah kenapa materi-materi yang saya peroleh dari program Guru Penggerak ini sangat bermanfaat dan semuanya berpihak kepada murid.